Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Petang didukung oleh Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Hingga Senin sore, kebakaran TPA Jatiwaringin di Kabupaten Tangerang, Banten masih belum padam. Petugas masih berupaya untuk memadamkan agar kebakaran tidak kembali muncul. Roy Suryo menghadirkan sejumlah saksi, ahli, serta bukti video penangkapan dirinya dalam lanjutan sidang pra-peradilan. Setelah 5 calon manajer Koperasi Desa Merah Putih meninggal saat mengikuti latihan dasar militer, Kementerian Pertahanan menghapus latihan fisik militer dan mengganti dengan olahraga ringan. Halo, selamat petang saudara. Anda disiarkan langsung dari studio Newsroom Kompas TV. Kompas Petang hadir dengan sejumlah informasi. Saya Cynthia Rompas. Dan saya Harjuno Pramudito. Kita jelang Kompas Petang selengkapnya hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Dan saudara, sebuah pohon mahoni berukuran besar tumbang ke tengah Jalan Raya Cianjur, Bandung, tepatnya di Kampung Cikijing, Desa Sukaluyu, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada Rabu siang. Banyak mobil, motor yang kena pohon tumbang besar, sangat besar. So kade damkar turunan nasina kadio. Ya. Damkar turunan kadi alat-alat. Pohon mahoni berukuran besar tumbang dan menimpa kendaraan yang melintas. Batang pohon merusak satu unit angkutan kota, mobil minibus dan sepeda motor. Kedua kendaraan mengalami kerusakan parah. Tidak ada korban jiwa, namun sopir dan penumpang angkot mengalami luka ringan. Damkar turunan kadi alat-alatnya siapkan. Ya. Ya, Pak Jenal. Besarnya batang pohon membuat kendaraan angkot mengalami rusak parah. Batang yang besar bahkan merangsek masuk hingga ke badan mobil. Tugas gabungan serta relawan segera melakukan evakuasi dengan memotong batang pohon dan rantingnya yang melintang di badan jalan agar akses lalu lintas kembali normal. Tidak ada korban jiwa, namun sejumlah orang yang merupakan penumpang angkutan kota mengalami luka-luka. Saudara, sebuah mobil melaju tak terkendali dan menabrak sebuah warung di Denpasar, Bali. 2 orang pedagang mengalami luka bakar akibat tersiram minyak panas. CCTV merekam peristiwa kecelakaan yang terjadi di Jalan Ahmad Yani Utara, Denpasar, Bali. Dalam rekaman kamera pengawas terlihat mobil melaju tidak terkendali dan menabrak sejumlah motor dan warung ayam geprek. Akibat hantaman keras, 2 orang pedagang mengalami luka bakar karena tersiram minyak panas. Kedua korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Saat ini kejadian tersebut tengah ditangani Satlantas Polresta Denpasar guna mengetahui penyebab insiden. Dan saudara, hingga Senin sore kebakaran TPA Jatiwaringin di Kabupaten Tangerang, Banten masih belum padam. Petugas telah mengerahkan waterbombing agar api tidak kembali muncul.
Api yang membakar tumpukan sampah di TPA Jatiwaringin, Tangerang, Banten hingga Senin sore masih terlihat di sejumlah titik. Cuaca panas disertai angin kencang memicu api merambat ke wilayah lain. Pemadaman sempat terkendala karena material sampah dan dipenuhi bahan yang mudah terbakar. Waterbombing dikerahkan untuk menjangkau titik api yang sulit dijangkau petugas karena berada di tumpukan sampah. Api di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang masih membara di sejumlah titik. Cuaca panas disertai angin kencang memicu api merembet ke area lain. Pemadaman sempat terkendala material yang mudah terbakar. Selain itu, titik api juga berada di tumpukan sampah sehingga sulit dijangkau petugas. Untuk mempercepat pemadaman, helikopter akan melakukan waterbombing. Kepulan asap dampak kebakaran TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten masih membumbung. Untuk mengetahui perkembangan terbaru, kita sapa jurnalis Kompas TV, Tesalonika Ajeng dan juru kamera Yogi Syahrevi. Tessa, untuk saat ini apakah upaya pengerahan waterbombing yang akan dilakukan oleh helikopter akan segera dilakukan? Juno dan juga saudara. Tessa, bisa mendengar suara saya? Ini memang terlihat api masih belum sepenuhnya padam di TPA Jatiwaringin, Tangerang, Banten. Dari pantauan kami sejak pagi di lokasi kejadian, ini memang api ini berasal dari beberapa titik di TPA Jatiwaringin ini. Akan ditunjukkan oleh juru kamera Yogi Syahrevi bagaimana sampai dengan sore hari ini memang masih terlihat api yang menyala di sejumlah titik di TPA Jatiwaringin. Dari pantauan kami memang sejak pagi ini yang baru dikerahkan adalah mobil pemadam kebakaran beserta dengan sejumlah petugas yang berusaha untuk masuk ke tumpukan sampah yang terbakar di sini. Terkait dengan adanya informasi soal helikopter waterbombing yang akan diterjunkan, awalnya ini direncanakan akan dikerahkan pada pukul 2 siang tadi, namun hingga pada pukul 4 sore belum terlihat adanya pergerakan dari helikopter waterbombing yang dikerahkan untuk memadamkan api di kebakaran TPA Jatiwaringin, Tangerang, Banten. Asap yang membumbung masih sangat tebal dan sangat pekat di sini. Sejak tadi pagi dapat kami laporkan bahwa memang asap ini semakin meluas karena terbawa oleh tiupan angin yang memang cukup kencang sejak tadi pagi dan juga karena cuaca yang memang panas dan sangat terik. Inilah yang membuat pemadaman atau proses pemadaman dari kebakaran di TPA Jatiwaringin ini juga masih belum maksimal. Kalau dapat kami gambarkan tadi sekitar pukul 11 hingga pukul 1 siang ini asap bisa sedikit tidak sepekat saat ini, tapi memang sejak pukul 2 siang menuju ke pukul 3 sore tadi memang angin yang berhembus bertambah kencang di sini sehingga memang asap yang muncul dari api yang memang belum menyala, belum padam sepenuhnya, maksud kami ini masih belum bisa dipadamkan dengan maksimal. Kami juga masih menunggu nantinya pukul berapa helikopter dari waterbombing ini akan dikerahkan untuk mempercepat proses pemadaman dan juga pendinginan dari kebakaran di TPA Jatiwaringin, Tangerang, Banten. Juno. Ya Tessa, untuk saat ini sudah 2 jam lebih, upaya untuk waterbombing juga belum dilakukan oleh petugas tempat. Lalu untuk saat ini apa saja
terkait dengan ini. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Tessa Lonika, dan juga juru kamera Yogi Syahrevi dari TPA Jatiwaringin, Tangerang, Banten. Saudara, informasi lainnya masih akan kami sajikan selepas jeda. Ibu almarhumah Dr. Eliza Prinsila Utami Pakkenoni menceritakan momen memilukan saat anaknya mengalami intimidasi oleh oknum anggota DPRD Timur Tengah Utara. Menangis menjerit, "Mama, ini saya sedang diintimidasi oleh anggota dewan. Saat ini..." Sir, kalau kamu mau ada itu, di itu aja. Oh, udah siap? Kenapa tiba-tiba aku sakit kepala sebelah ya? Untung aku selalu sedia obat andalanku untuk meringankan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain. Obat sakit kepala sebelah juga redakan sakit kepala biasa. Mau Dalmi? Pol. Yuk bikin masakan yang pasti diserbu. Pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Bikin lidah auto pati. Cumi kecap nih. Will Goes Approve Specialisius. Looks good kan? Taste good. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food. Diet. Krekin aja, Kuaci Rebo. Tinggi protein, ngemil, bebas khawatir. 80 tahun sudah, Polri mengemban amanah besar bangsa untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. 8 dekade sebagai refleksi untuk terus meningkatkan pelayanan, memperkuat kepercayaan publik, dan menjaga keamanan demi kemajuan bangsa. Peringatan Hari Bayangkara menjadi pengingat bahwa pengabdian kepada masyarakat, pengabdian kepada negeri tidak boleh berhenti. Jurnal Bayangkara, Rabu 1 Juli, pukul 7 malam. Di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Aku Viva, dari sumber terjaga dan 7 tahap nanopurifikasi. Mineral baiknya dijaga optimal. Murninya berasa. Sejukan hidup sepenuhnya, Aku Viva, murni dan pasti sejuknya dari Wings Food. Mata Dunia tertuju pada 16 kota di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko untuk ajang sepak bola paling bergengsi di muka bumi. Ikuti update informasinya, prediksi dan rangkuman hasil pertandingan, taktik dan strategi para timnas, pemain, atmosfer supporter, hingga cerita menarik di balik pertandingan. Sapa Amerika! Setiap hari pada program-program berikut. Live di Kompas TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara, Polres Timur Tengah Utara (NTT) telah memeriksa 3 orang oknum anggota DPRD yang diduga melakukan intimidasi terhadap Dr. Ica Pakkenoni. Penanganan kasus ini pun berkoordinasi dengan Polda NTT. 3 orang anggota DPRD TTU yang sudah diperiksa yakni Terensius Lazakar dari Partai Golkar, Norbertus Tubani dari Partai Kebangkitan Bangsa, dan Veronica Lake dari PDI Perjuangan. Ada 26 pertanyaan dari polisi untuk menggali dugaan intimidasi yang dilakukan terhadap Dr. Ica Pakkenoni. Polisi juga sudah mengamankan barang bukti dari Rumah Sakit Leona untuk memudahkan proses hukum selanjutnya. Saat ini, Saudara, Polres TTU sudah berkoordinasi dengan Polda NTT karena pihak keluarga korban menghendaki proses hukum ditangani langsung di Polda NTT. Apakah benar 3 orang oknum anggota DPRD TTU telah dilakukan pemeriksaan oleh Polres Timur Tengah Utara? Ya, benar. Ada sekitar 24 pertanyaan. Kasus yang menyangkut Dr. Ica ini, apakah benar Bu sudah ditangani oleh pihak Polda? Kami sudah melakukan koordinasi dengan Polda. Informasi yang kami dapatkan bahwa dari keluarga korban akan buat laporan di Polda. Sementara itu, utusan Kemendagri dan Ditjen Otonomi Daerah hadir di TTU dan menggelar rapat tertutup dengan DPRD. Kedatangan utusan Kemendagri dan Ditjen Otda berkaitan dengan kasus meninggalnya Dr. Ica Pakkenoni.
Pimpinan DPRD TTU sudah memutuskan 3 anggotanya melakukan tindak pelanggaran etik berat, sehingga melalui Badan Kehormatan DPRD sudah mendapatkan rekomendasi untuk mengusut kasus tersebut. Kami pimpinan DPRD bersepakat bahwa ini memenuhi unsur dalam kategori pelanggaran etik. Sehingga pada Senin tanggal 29 kemarin, kami secara resmi merekomendasikan kepada Badan Kehormatan untuk bekerja sesuai dengan prosedur yang ada di Badan Kehormatan. DPRD dan Badan Kehormatan fokusnya pada yang sifatnya etik. Sedangkan hal-hal yang sifatnya pidana, biarlah itu menjadi domain dari aparat penegak hukum, dalam hal ini Polri. Saya ingat anak saya menelepon menangis menjerit, "Mama, ini saya sedang diintimidasi oleh anggota dewan. Saat ini saya sedang pilu, Mama." Sambil menangis, Nur Aziza, ibu kandung dari almarhumah Dr. Eliza Prinsila Utami Pekenoni, menceritakan momen memilukan saat buah hatinya menelpon sambil menangis histeris dan menjerit karena mengalami intimidasi oleh oknum anggota DPRD Timur Tengah Utara saat menangani pasien keracunan bisa ular. Sang ibu juga bercerita, meski tugas medisnya sudah sesuai prosedur, tekanan verbal yang dialami membuat putrinya mengalami trauma mendalam. Dari rasa ketakutan itu, karena dia begitu berat terintimidasi, ditunjuk-tunjuk mukanya, dia katakan bahwa, "Kamu catat, saya anggota Dewan Komisi 3 yang membawahi Dinas Kesehatan dan bisa menghentikan operasional daripada rumah sakit ini." Sehingga anak saya ketakutan, bagaimana kalau rumah sakit izin pelayanannya dibekukan. Itu yang menjadi beban berat dia. Jadi pada kesempatan hari ini anak saya akan pergi meninggalkan kami. Saya mencintai dia. Sebelum meninggal dunia, Dr. Ica meninggalkan surat untuk keluarganya. Paman sekaligus juru bicara keluarga mengungkapkan, dalam surat tersebut, almarhumah Ica menulis masih merasakan trauma mendalam saat kembali bertugas ke rumah sakit TTU. Dr. Ica juga menulis telah mengampuni perbuatan anggota DPR yang mengintimidasinya, tapi tidak dengan proses tindak pidana yang mereka lakukan. Tangan penyidik, tapi waktu itu penyidik tunjukkan isi suratnya itu, pertama Ica memohon maaf kepada bapak, mama, dan adik, dia gagal sebagai kakak. Itu yang Kiva itu dia tidak masih trauma untuk bertemu dengan 3 orang itu dia trauma. Itu dia mengampuni 3 anggota yang ini, tetapi tidak dengan proses dugaan tindak pidana yang mereka lakukan. Keluarga mendiang Dr. Ica pun sudah berencana melaporkan dugaan intimidasi ke Mapolda NTT pada Jumat pekan ini. Surat peninggalan almarhumah jadi salah satu bukti kuat yang disiapkan untuk proses pelaporan tersebut, dengan harapan ada keadilan untuk menguak penyebab meninggalnya Dr. Ica. Tim Liputan, Kompas TV. Beralih ke informasi lain, Saudara, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa hukum tidak boleh disalahgunakan sebagai alat balas dendam politik. Hal itu disampaikan dalam upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 di kawasan Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Presiden Prabowo mengingatkan jangan sampai ada kriminalisasi dalam penegakan hukum. Prabowo menegaskan bahwa hukum tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat kelompok yang memiliki uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik. Upacara. Hormat senjata.
Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik. Hukum tidak boleh digunakan untuk kepentingan satu kelompok manapun. Tidak boleh ada kriminalisasi. Tidak boleh ada penyalahgunaan wewenang. Dan tidak boleh ada siapapun yang kebal terhadap hukum. Prabowo hadir didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Keduanya berjalan menuju mimbar utama bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Bianto. Prabowo menyempatkan diri menyapa sejumlah tamu undangan yang hadir. Salah satu momen yang menarik perhatian terjadi saat Prabowo bertemu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Prabowo lebih dulu memberikan hormat kepada Jokowi. Gestur itu dibalas dengan penghormatan serupa sebelum keduanya berjabat tangan. Selain Jokowi, Prabowo juga menyapa Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Yusuf Kala. Presiden kemudian bersalaman dengan Sinta Nuria Wahid yang hadir bersama Yeni Wahid. Internasional. Selanjutnya itulah di sisi kanan dengan menggunakan topi adat khas Papua, Brigadir Jenderal Polisi Julius Audi. Atraksi di momen perayaan hari ulang tahun ke-80 Bayangkara juga diisi dengan aksi terjun payung sambil mengibarkan foto raksasa Presiden Prabowo. Atraksi dilakukan di langit markas Satuan Latihan Brimob Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Para penerjun Polri meluncurkan dari pesawat menggunakan seragam polisi dan helm. Awalnya mereka membentuk formasi angka 8 dan angka 0 sebagai simbol Hari Bayangkara ke-80. Selanjutnya mereka mengibarkan foto presiden yang berpeci dan tersenyum di depan bendera merah putih. Selanjutnya itulah di sisi kanan dengan menggunakan topi adat khas Papua, Brigadir Jenderal Polisi Julius. Saudara Roy Suryo menghadirkan sejumlah saksi ahli serta bukti video penangkapan dirinya dalam lanjutan sidang pra-peradilan. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saya Cynthia Rompas. Roy Suryo menghadirkan sejumlah saksi, ahli, serta bukti video penangkapan dirinya dalam lanjutan sidang pra-peradilan yang mengagendakan pembuktian gugatan. Ini adalah video pertama yang memperlihatkan penyidik masuk ke kamar pribadi Roy dan istrinya. Perdebatan dengan keluarga hingga proses Roy dibawa ke rutan Polda Metro Jaya. Dalam video ini nampak istri Roy Suryo menolak menandatangani surat penangkapan Roy yang dibawa petugas. Hingga Roy Suryo dibawa rombongan aparat menuju Polda Metro Jaya. Selain video penangkapan, Roy juga membawa 3 saksi ke persidangan. Ketiga saksi tersebut yakni sopir Roy bernama Khoiri, lalu Aida yang merupakan teman Khoiri, dan Krisanti yang merupakan asisten pribadi mantan Wakapolri Ugroseno. Krisanti ikut ke Polda Metro Jaya saat Roy ditangkap. Perangkat untuk live streaming tolong dimatikan semua. Pihak security tidak kita jadikan saksi. Ya, kenapa? Karena pihak security itu tidak sekuritas saja tidak berani masuk rumah. Mereka hanya di bawah, ya gitu. Jadi mereka percuma kalau nanti kita ajukan jadi saksi, kita juga nggak mau membohongi masyarakat. Nah, kebetulan saksi ini ada di kejadian ketika di atas ya, ketika menyaksikan betul saya tidak boleh ganti baju, saya
tidak boleh cuci muka, mandi saja nggak boleh. Cuci muka aja nggak boleh, apalagi mandi. Jadi dia mengerti betul kejadian. Sebelumnya Polda Metro Jaya selaku termohon dalam sidang pra-peradilan ini meminta hakim menolak seluruh permohonan Roy Suryo. Tim hukum Polda Metro Jaya menyatakan penangkapan dan penggeledahan Roy Suryo di kediamannya pada 19 Juni lalu adalah sah secara hukum. Penangkapan dan penggeledahan terhadap Roy Suryo telah dibekali dengan izin geledah berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang serta surat perintah dari Dirreskrimum Polda Metro Jaya tertanggal 19 Juni 2026. Kepolisian menilai dalil adanya pelanggaran prosedur yang diajukan Roy Suryo adalah tidak benar. Polda Metro Jaya memohon agar hakim menolak seluruh gugatan Roy Suryo. 1. Menolak seluruh permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tindakan penggeledahan yang dilakukan termohon berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang nomor 49/pen.p.izin.geledah 2025 PN Tangerang tertanggal 13 November 2025 dan surat perintah penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya nomor SP-dah-rumah-373-Romawi 6-res.1.24/2026 di Treskrimum Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 adalah sah menurut hukum. Insya Allah kami siap untuk menghadapi sidang. Pengadilan Negeri Jakarta Timur besok mulai menggelar sidang perdana kasus fitnah dan pencemaran nama baik Jokowi terkait tudingan ijazah palsu atas tersangka Tifausia Tiasuma atau Dr. Tifa. Humas PN Jaktim tekankan, awak media diperkenankan meliput secara live selain di tahap pembuktian atau pemeriksaan saksi. Sepanjang persidangan untuk pembacaan dakwaan, eksepsi atau perlawanan apabila ada sampai dengan putusan sela, Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memperkenankan agar awak media melakukan peliputan secara live. Namun dalam tahap pembuktian nantinya dari Pengadilan Jakarta Timur menyatakan tidak diperkenankan live karena memang oleh undang-undang keterangan para saksi tidak saling mendengar. Sementara Dr. Tifa mengaku mendapat semangat baru hadapi sidang perdana dengan tambahan kuasa hukum dari LBH Muhammadiyah. Tifa juga menyinggung soal sidang yang tidak bersama Roy Suryo disebabkan Roy memilih menempuh pra-peradilan terlebih dahulu. Kekuatan dari tim LBHI Muhammadiyah ya yang nanti akan bergabung bersama dengan kami semua untuk bertarung untuk menegakkan kebenaran dan keadilan pada sidang yang insya Allah akan berlangsung dalam waktu yang tidak lama lagi. Perkara kami itu split ya, Mas Roy Suryo nomor 300, saya nomor 301 ya, artinya memang kami harus punya tim sendiri dan harus punya katakanlah strategi sendiri ya, tetapi kami terus bersinergi. Senada, Roy Suryo juga membantah pisah jalan dengan sahabat seperjuangannya di kasus ijazah. Roy bilang pertemuan dengan Dr. Tifa masih intens dilakukan. Enggak, sebenarnya kami tadi berdua di Kejaksaan Negeri ya Jakarta Selatan melakukan wajib lapor. Jadi kita tetap kompak, kita tetap bersama-sama ya, hanya karena kebetulan kuasa hukum Dr. Tifa, tadi ada kuasa hukumnya juga Pak Al-Katiri di sana, tidak melakukan atau tidak mengajukan pra-peradilan, maka Dr. Tifa maju duluan sidangnya, sehingga saya di belakangnya nanti. Kapan sidang saya? Lah nanti kita tunggu proses selanjutnya dari pra-pet ini. Dr. Tifa yang memiliki latar belakang pendidikan sebagai dokter ahli epidemiologi sebelumnya pernah memberi keterangan di sidang citizen lawsuit soal ijazah Jokowi di PN Surakarta. Dalam kesaksiannya, Dr. Tifa membandingkan foto ijazah Jokowi yang dikeluarkan KPU, Bareskrim, hingga yang diposting Dian Sandi. Foto ijazah Jokowi itu kemudian ia uji dengan perbandingan foto Jokowi saat menjadi presiden. Hasilnya ada perbedaan 86,6%.
perbedaan usia 20 tahun dengan foto yang ada di ijazah. Dengan asumsi bahwa nama Joko Widodo yang memiliki ijazah ini ya lulus di tahun 1985, berarti kisaran usianya antara 24 sampai 25 tahun. Maka saya harus mencari foto yang kurang lebih mendekati. Ternyata hasilnya dari ratusan foto yang diklaim sebagai foto dari Pak Joko Widodo mantan presiden, sulit sekali mendapatkan foto yang kurang lebih usianya sama. Dari kubu Jokowi, relawan kembali tegaskan ijazah asli milik Presiden ke-7 RI itu akan diperlihatkan jaksa penuntut umum sebagai barang bukti. Selain itu, saksi-saksi yang menguatkan juga akan dihadirkan jaksa. Bahwa kemudian ada pembuktian bahwa ijazah tersebut akan diperlihatkan langsung oleh jaksa penuntut umum, ya tentu, karena itu adalah bagian daripada ranah pembuktian terkait ijazah asli yang dituduh palsu oleh para terdakwa. Untuk membuktikan itu tentunya dibarengi dengan saksi-saksi yang ada, saksi-saksi yang memperkuat baik itu dari UGM, kemudian teman-teman sekolah Bapak Ibu Jokowi yang akan mengungkapkan di dalam fakta persidangan. Babak baru drama tudingan ijazah palsu Jokowi akan menjadi momentum untuk mengakhiri isu yang sudah bergulir bertahun-tahun. Fakta persidangan akan mengungkap siapa berkata benar. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, meski tak bersama rekannya Roy Suryo jalani sidang perdana, Dr. Tifa mengaku siap menghadapi persidangan kasus ijazah. Akankah dokter ahli epidemiologi ini mampu membuktikan ucapannya jika ijazah Jokowi palsu? Kita bahas bersama konten kreator yang juga simpatisan Roy Suryo CS, Michael Sinaga, dan juga ketum militan Gibran Nusantara Andi Aswan yang sudah hadir di studio. Bang Andi, besok sidang perdana dengan terdakwa Dr. Tifa. Ini kalau melihat sidangnya ini nanti ijazah Pak Jokowi akan ditampilkan juga di sini? Ya, tentu saja karena itu adalah objek utama yang mereka katakanlah dicari-cari kesalahannya untuk itu ya. Tentu kalau diminta oleh hakim ya itu pasti akan diperlihatkan dan Pak Jokowi sendiri akan memperlihatkan itu. Beliau akan hadir dalam persidangan itu nanti ya ketika beliau mendapatkan undangan diminta hakim untuk hadir. Oke. Jelas untuk itu. Dan Pak Jokowi juga sudah siap ketika nanti ijazahnya akan diperlihatkan di muka sidang. Iya, ya. Jelas itu kan dikatakan berulang kali dimanapun ya, beliau ditanyakan oleh awak media, wartawan dan sebagainya. Di depan kami pun juga mengatakan, saya akan perlihatkan ijazah, seluruh ijazah saya. SD, SMP, SMA maupun S1-nya. Itu jelas untuk itu. Jadi jangan ada lagi penggorengan-penggorengan bahwa beliau tidak akan datang. Karena apa? Kalau beliau tidak akan datang karena ini adalah prosesnya pidana, itu bisa gugur buat mereka. Dan itulah yang mereka glorifikasikan selama ini dan membuat masyarakat itu bertanya-tanya tentang itu. Jangan diragukan lagi, beliau akan hadir untuk itu. Baik, sudah pasti Pak Jokowi hadir. Bang Michael, gimana? Anda selalu bersama-sama dengan Dr. Tifa. Anda juga tadi menyebut sudah menyiapkan bukti-bukti. Sebenarnya apa sih yang menjadi fokus Dr. Tifa untuk nanti dihadirkan di sidang untuk membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu? Ya, kita bukan ingin membuktikan ijazah Jokowi palsu sebenarnya. Saya ingin membuktikan ijazah Jokowi asli, tapi sejauh ini masih gagal. Gagal dalam artian? Gagal dalam arti begini, siapapun narasumber yang saya tanyai saat saya mencari data, menginvestigasi data tersebut, selalu mengatakan, saya bukan dosen pembimbing, saya bukan dosen akademik, saya di sini tidak pernah ada KKN UGM. Waktu di desa KKN-nya, dan lain-lain. Nah, kalau Dr. Tifa, dia akan berbicara tentang bentuk gigi, bentuk hidung, bentuk jarak antara mata, jarak antara kuping, dan lain-lain. Artinya pembandingnya apa nanti? Ini kan berarti dalam foto di ijazah yang beredar itu ya? Sekarang begini, saya tanya Mbak. Kalau katakanlah nama saya Michael Sinaga, saya cari sekarang ijazah bernama Michael Sinaga, bisa nggak? Bisa, banyak sekali. Bahkan di marga saya sendiri Sinaga banyak orang namanya Michael. Sulitkah mencari orang bernama Joko Widodo? Kenapa kok fotonya itu jauh sekali perbedaannya yang tua nanti dengan yang muda? Pembandingnya apa? Ya muka dia sendiri. Coba kita hadirkan seorang ahli yang memang independen, yang menentukan bisa nggak orang yang seperti ini waktu muda wajahnya
tuanya seperti ini. Oke, Gitu. gimana? Foto dalam ijazah yang memang sudah beredar di media sosial ini juga sudah banyak yang meragukan menurut dari Dokter Tifa. Itu kan versinya mereka ya. Kita sudah melakukan namanya digital forensik pun. Ya waktu Rismond masih di pihak mereka, ya kemudian mereka Rismond bangkit dari tidur lamanya itu dan dia merasa bahwa dia telah berbuat kesalahan yang sangat fatal. Dia menemukan betul bahwa di situ ada yang namanya emboss ya, di situ ada yang namanya watermark dan juga ada lintasan itu. Ya even yang namanya security index yang Gasat Adam itu pun ada. Karena hal itulah yang tidak bisa untuk dikatakan yang akan dibuat di pasar pramuka oleh yang diglorifikasikan oleh pihak Michael itu dan teman-temannya untuk itu. Kembali lagi kalau kita bicara yang namanya foto waktu muda, foto waktu tua, jelas sangat berbeda. Dia berkumis atau tidak berkumis. Karena kalau SMA... Tapi kalau struktur wajah seharusnya bisa dibedakan. Saya sudah mencoba dengan namanya retina face dan arc face. Itu kelihatan semua. Itu jelas untuk itu. Dan kita juga meminta, bukan kita meminta, tapi mereka meminta namanya lab 4 independent. Dipenuhi semua oleh Polda Metro Jaya. Tapi itu hasil itu dari mana? Dari hasil Anda atau dari forensik? Yang mana? Soal foto retina dan lain-lain itu. Forensik ya dari Rismond sendiri dilakukan, dari saya lakukan, Rismond itu akan jelas hadir sama. sebagai saksi mahkota? Artinya? Akan hadir sebagai saksi karena dia sudah menandatangani sebagai kesanggupan untuk hadir. Oke, bagaimana ketika Bang Rismond nanti hadir? Ya. Apalagi Bang Rismond tadinya kan ada di pihak Dokter Tifa. Ya, omongannya Rismond ini makin lama makin sulit dipercaya ya. Tadi malam dia berjanji akan hadir di suatu acara, ternyata nggak hadir. Kalau itu sih sekarang bisa jelaskan kalau itu. Udah nanti aja Bang, giliran saya Bang. Itu tidak dia akan hadir, tidak karena ada misunderstanding di situ dan juga tidak sesuai apa yang diminta oleh Rismond. Lalu sekarang banyak kebohongan yang dia ciptakan sendiri. Apa misalnya? Seperti katanya orang-orang yang hadir mendukung Pak Roy Suryo itu katanya dibayar 50.000, 100.000. Itu kan kebohongan. Untung emak-emak itu baik semua, tidak ada yang mau melaporkan dia ke polisi, ya kan? Kalau pembeli buku dulu yang dibohongi sudah lapor polisi. Tapi dari pihak Dokter Tifa sendiri siap ketika Rismond nanti dihadirkan. Tapi kembali lagi Mbak, kita kembali lagi. Kita di sini tidak mengatakan ijazah itu sebuah kertas. Sekarang begini, saya tanya, yang dipakai Pak Jokowi untuk mencalonkan diri ke KPU, wali kota, gubernur, presiden, itu kertas itu bukan? Bukan. Tapi fotokopi yang sudah dilegalisir diberikan ke KPU. Saya dapatkan juga salinannya dari PDI Perjuangan. Tapi kalau beberapa waktu legalisir lalu. itu kan resmi sebenarnya. Iya, betul. Ya, sekarang begini, saya tanya. Nah, ini saya nggak mau buka sebenarnya. Ini rahasia yang akan saya buka di persidangan nanti. Bagaimana sih sebenarnya proses melegalisir sesuatu dokumen ke kampus? Siapa yang boleh melegalisir? Bagaimana proses legalisirnya? Siapa yang berhak menandatangani legalisir itu? Dan menurut undang-undang Sisdiknas dan undang-undang lain-lainnya, banyak tuh undang-undang yang nanti saya buka di persidangan, cara melegalisir itu ada. Nggak boleh sembarangan. Nggak boleh saya sembarangan ambil kertas saya tanda tangani, ini legalisir. Jadi gampang aja Sen menurut saya, apakah dia ini adalah otorisasi dari UGM? Oh bukan. Nah, apakah itu, dia lulusan UGM? Itu universal. Ya, itu bukan bicara universal untuk itu. Karena seolah-olah ini saudara Michael Sinaga ini adalah orang yang mengerti betul tentang proses apa yang ada di UGM. Nonsens bicara itu. Kan kita mengetahui bahwasanya ya kalau kita memfotokopi harus membawa yang namanya ijazah asli untuk dilegalisir. Itu ditunjukkan kepada otorisasi dari fakultas yang kita maju untuk meminta yang namanya legalisir. Kenapa saat itu harus legalisir ketika ijazah aslinya ada? Loh, harus ditunjukkan. Kita melegalisir itu mana ijazah aslinya? Akan ditanya seperti itu, ini Pak ijazah aslinya. Oh iya, cap tanda tangan oleh dekan. Ya, itu seperti itu. Tapi UGM akan hadir. UGM itu adalah saksi ya dari pihak kunci ya, karena begini, simpel saja, karena yang mengisu ijazah itu adalah Universitas Gadjah Mada dan mereka mengatakan itu asli. Sekarang kok bisa mereka mengatakan itu adalah palsu? Kok bisa mereka mengatakan bahwa ini buatan pasar pramuka? It doesn't make sense untuk itu. It doesn't make sense. Gimana Bang Michael? Ova Emilia, Rektor UGM sudah 2 kali membuat video klarifikasi. Tidak ada satu biji pun kata asli di kedua video itu. Saya pernah memberikan, UGM pernah memberikan ijazah kepada seseorang bernama Joko Widodo. Tahun 1985. Setelah kami serahkan,
kami nggak tahu ijazah itu diapain sama dia. Ya jelas. Dipegang kemana dan seterusnya. Itu pernyataannya. Jelas. Jadi saya mengkoreksi Bang Andi yang mengatakan asli. Aslinya itu dari mana? Karena nggak mungkin UGM bisa mengatakan ijazah yang pernah saya berikan masih ada aslinya. Bisa saja hilang, bisa saja apa. Atau bisa saja dipakai orang lain. Jadi maksudnya bagaimana Itu loh. nih untuk Anda untuk pernyataan Anda ini apa yang nanti sekiranya Anda bisa memperkuat bahwa memang ijazah itu palsu? Loh, saya bukan Anda akan berhadapan dengan UGM loh. Iya, yang mengeluarkan betul. Dan saya tantang sekarang UGM, ayo kita buka peraturan yang harusnya dia lakukan UGM untuk melegalisir sebuah ijazah dan menghasilkan, ini gak main-main loh, ini presiden loh. Masa ijazah seorang calon presiden melegalisirnya main-main? Oke, Ya gimana kan? Bang Andi? Kalau sekarang gampang saja ya, Sin. Percaya konten kreator atau percaya sama institusi yang mengeluarkan ijazah, ya kan? Itu yang paling penting kita ketahui bersama, ya. Oke, kalau apapun yang pakai telah tanggal dilakukan, gimana, ini proses ya, ini nggak gampang. Oke. Ya dari wali kota sampai presiden itu teruji semua, ya. Semua itu tidak ada yang namanya secuil pun itu bahwa itu palsu, bahwa itu tidak sah. Tidak ada untuk itu. Dan semuanya diterima. Dan itu bukan hal yang mudah untuk melakukan itu. Berarti Anda ingin memastikan bahwa tidak ada yang salah dari ijazah legalisir? Tidak ada yang salah dalam legalisir itu. Kalau ijazah asli kita, kemudian kita ingin melamar pekerjaan atau ada sesuatu hal yang lain, pastikan kita langsung ke UGM, ke fakultas. Pak, ini ijazah asli saya mau melamar pekerjaan, minta tolong legalisir. Oke. Itu saja satu poin aja, itu penting untuk kita. Poin legalisir apa Legalisirnya yang ini saya sudah dapat dari 5 KPU, 5 kali pencalonan. 5-5-nya tidak ada tanggal. Padahal Pak Joko Widodo sendiri dan PDIP yang merupakan partai pengusungnya tahu mereka pernah memberikan ijazah yang ada tanggal legalisirnya. Kok yang UGM tidak pernah ada tanggal legalisirnya? Kenapa, Bang Andi? Nah, itu saya jawab ya. Jadi gimana? Sebentar, diselesaikan dulu. Ya, itu satu. Tidak mungkin dia tidak melegalisir tidak pakai tanggal. Padahal dia tahu bisa pakai tanggal. Yang kedua, harus ada prosedur yang tidak pernah saya ungkap di mana-mana. Silakan Bang Andi kalau bisa kontak UGM, kontak saja. Mereka punya buku panduan untuk cara-cara melegalisir di tahun 1985. Dan kalau itu tidak dipenuhi, jelas, saya tidak bilang palsu ya. Kalau palsu itu kertasnya. Artinya, benarkah Joko Widodo yang menjadi presiden itu melalui seluruh tahapan pendidikan untuk mendapat gelar sarjana kehutanan di tahun 1985? Gimana Bang Andi? Tidak yakin. Gimana Bang Andi? Ya, itu suatu hal yang lumrah. Ya, kalau ada legalisir itu tidak ada tanggal. Karena lumrah. Apa? Begini, ya, kalau mereka tinggalnya katakanlah ya di Papua, dia harus datang lagi ke Jogja untuk minta namanya legalisir. Biasanya legalisir biasanya begini. Dia cap, ya, itu bisa nggak satu legalisir, bisa sampai 5 legalisir. Dan banyak bukan hanya fakultas kehutanan, banyak contoh-contohnya. Saya juga dapat juga banyak contoh-contohnya. Kalau berkas itu, Roy Suryo tidak ada tanggalnya, ijazahnya. Tidak ada tanggalnya ijazahnya. Itu satu yang lumrah. Buat dipakai kemana itu Bang? Ijazahnya Roy Suryo itu dipakai kemana? Ya saya nggak tahu pakai di mana. Yang penting intinya adalah ijazah itu tidak ada tidak ada tanggal, tapi authorized signature-nya itu ada. Ya, tapi, artinya ya itu suatu hal yang biasa. Tapi yang dijadi pertanyaan Bang Michael di sini adalah ketika ijazah itu digunakan untuk mencalonkan diri sebagai pejabat negara. Ya. Emang ada masalah apa? Kalau KPU sudah menerima, karena otorisasinya adalah KPU. Kalau KPU tidak menerima, ya itu tidak mungkin. Baik. Intinya gitu, kalau KPU menerima ya selesai itu. Baik, besok Intinya sidang perdana Dr. Tifa, Anda akan ikut hadir? Insya Allah saya hadir. Anda? Kalau saya pasti nggak pakai insya Allah. Saya pasti hadir, saya akan membela Dr. Tifa dengan semua data yang saya miliki. Yang saya buka ke publik itu paling baru 20%. Pertanyaan saya, apakah dia jadi saksi nantinya? Kan begitu. Itu terserah Dr. Tifa. Jangan iya kita kan ngatur, kalau kita jadi saksi boleh gitu loh. Jangan kita ngatur-ngatur jadi mengatakan, ayo kita tantang. Saya tidak kalau seperti, bukan, saya tidak sebagai saksi nggak perlu itu konten kreator ya begitu. Saya mencari konten saja. ngatur-ngatur jaksa. Tidak ada bicara itu ya. Artinya begitulah. Baik, kita nantikan. Saya minta Dr. Tifa. Mintalah sebanyak-banyaknya data apa yang Anda perlukan dari saya, karena saya akan berikan
dari masuk sampai lulusnya. Oke, kita nantikan Joko besok. Widodo yang misterius ini. Oke, kita nantikan besok. Besok tapi masih ada hanya dakwaan ya. Ya. Pembacaan dakwaan. Baik, terima kasih Bang Michael, terima kasih Bang Andi sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Saudara, setelah 5 calon manajer Koperasi Desa Merah Putih meninggal dunia saat mengikuti latihan militer, Kementerian Pertahanan menghapus latihan fisik militer dan mengganti dengan olahraga ringan. Ulasannya usai jeda. Kembali di Kompas Petang, Saudara. Program pelatihan dasar militer untuk calon manajer Koperasi Desa Merah Putih dan calon pengelola Kampung Nelayan Merah Putih dicetuskan oleh pemerintah pusat melalui koordinasi Kemenhan. Kebijakan ini berada di bawah naungan pemerintahan Presiden Prabowo sebagai inisiator utama program strategis nasional Kopdes Merah Putih. Kemenhan menyatakan pelatihan ala militer awalnya bertujuan membentuk kedisiplinan tinggi, ketahanan mental, integritas, serta karakter kepemimpinan yang kuat bagi para calon manajer. Ya, kita lihat datanya, jumlah total peserta yang direncanakan untuk mengikuti program pembekalan ini dalam secara nasional adalah 35.476 orang. 30.000 peserta calon manajer Koperasi Desa Merah Putih, Kelurahan Merah Putih di bawah naungan Kementerian Koperasi. 5.476 orang calon pengelola Kampung Nelayan Merah Putih dan di bawah naungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kita lihat slide berikutnya. Dari data yang disampaikan anggota Komisi 1 DPR fraksi PDIP, TB Hasanuddin, terungkap juga anggaran militer atau anggaran latihan dasar militer calon manajer Kopdes menelan biaya lebih dari 1 triliun rupiah atau bernilai sekitar 30 juta rupiah untuk peserta. Dan biaya latihan militer ini telah diperhitungkan sekitar 30 juta per orangnya. Dan berikutnya, kelima peserta ini yang mengikuti latihan dasar militer tercatat ada 5 orang yang meninggal. Antara lain Anissa Muyasaroh yang meninggal dunia usai mengikuti latihan militer di Satuan Pendidikan dan Kejuruan Resimen Induk Daerah Militer 6 Mula Warman, Balikpapan, Kalimantan Timur. Kedua ada Yonanda Muhammad Taufik dan tempat pelatihannya berada di Satuan Pendidikan Pusat Latihan Tempur Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Darat Batu Raja, Ogan Komelir Ulu, Sumatera Selatan. Yang ketiga yakni bernama Novia Rahmadani Sihotang yang melakukan pelatihan di Satuan Pendidikan Pusbahasa Kodit Latau, Jakarta. Lalu berikutnya yang korban juga meninggal yakni bernama Rifki Renaldi Gunawan yang meninggal usai mengikuti latihan Satdik Yan Paroko 465 di Jakarta. Kelima adalah korban bernama Nola Diasari yang mendapatkan pelatihan di Satdik C Kalimantan. Kementerian Pertahanan menegaskan kelima orang korban sudah lolos tes kesehatan awal, namun saat menjalani latihan dasar militer, korban mengalami penurunan kesehatan seperti heat stroke, henti jantung atau cardiac arrest, hingga riwayat kesehatan medis lainnya. Dan Saudara, Kementerian Pertahanan menghentikan program latihan dasar militer usai 5 calon manajer Koperasi Desa Merah Putih meninggal. Materi pelatihan ini fokus kepada latihan bela negara, manajerial, dan olahraga ringan untuk menjaga kebugaran. Kegiatan diarahkan menjadi latihan, pembekalan, bela negara, dan manajerial. Dalam penyesuaian ini, materi teknis dan taktis militer sudah dihilangkan, termasuk kegiatan menembak, taktik regu senapan, serta kegiatan teknis dan taktik militer lainnya. Tidak ada lagi latihan fisik dalam pengertian latihan militer. Aktivitas yang ada hanya bersifat olahraga ringan untuk menjaga kebugaran. Kementerian Pertahanan beserta seluruh panitia seleksi nasional akan terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan agar kegiatan ini berjalan lebih aman. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman melayat ke rumah duka Muhammad Rifki Renaldi Gunawan.
calon manajer Koperasi Desa Merah Putih yang meninggal dunia saat mengikuti latihan militer di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Usai 5 calon manajer Koperasi Desa Merah Putih meninggal, pemerintah akhirnya menghapus materi latihan fisik dan mengurangi durasi waktu pelatihan kepada peserta. Materi pelatihan kepada calon manajer Koperasi Desa dan Kampung Nelayan Merah Putih akan difokuskan pada material manajerial. Ini sudah mulai dievaluasi, sudah berlangsung, sehingga kegiatan-kegiatan fisik ini sudah ditiadakan, ya dikurangi semaksimal mungkin dan dititik beratkan kepada bagaimana manajemen perkoperasian, karena kan ini calon-calon manajer nantinya, itu yang dititik beratkan dan waktunya saya mendapat informasi diperpendek. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI dari fraksi PDIP, Andreas Hugo Parera, menuntut pertanggungjawaban dari pelaksana latihan militer yang merenggut nyawa 5 calon manajer Koperasi Desa Merah Putih. Andreas juga mendesak Komnas HAM untuk menyelidiki peristiwa meninggalnya 5 calon manajer Koperasi Desa Merah Putih karena menduga adanya pelanggaran HAM dalam kasus ini. Kami melihat bahwa ada hal yang harus di-clearkan, yaitu pertanggungjawaban terhadap nyawa manusia gitu. Dan ya kita minta supaya Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan terhadap peristiwa tersebut. Bapak yang harus bertanggung jawab siapa Pak? Ya pelaksananya dong, pelaksananya harus bertanggung jawab. Peneliti Posdem Universitas Andalas Ferry Amsari menyebut pemerintah harus mengevaluasi menyeluruh agar materi pelatihan untuk calon manajer Koperasi Desa Merah Putih lebih relevan. Ferry juga menegaskan pemerintah harus bertanggung jawab dan mengusut meninggalnya 5 calon manajer Koperasi Desa Merah Putih. Tentu saja antara konsep pelatihan dan orang yang akan menerima pelatihan tidak menyambung, sehingga kelemahan fisik mereka akan menjadi terdampak dengan daya latihan yang berat itu. Nah ini perlu ditelusuri ya, tetapi bagi saya seluruh program pemerintah tentu kepala pemerintah yang bertanggung jawab. Kementerian Pertahanan menghentikan latihan dasar kemiliteran terhadap calon manajer Koperasi Desa Merah Putih. Kementerian Pertahanan menegaskan latihan fisik dan militer dalam program pelatihan calon manajer Koperasi Desa Merah Putih akan ditiadakan dan diganti dengan latihan pembekalan bela negara dan manajerial. Tim Liputan, Kompas TV. Ya saudara, beralih ke informasi lain terkait dengan situasi terkini di Timur Tengah dan akan dibawakan oleh rekan saya Cynthia Rompas. Cynthia, silakan laporannya. Ya, terima kasih Juno. Saudara, usai jeda kami hadirkan informasi di tengah jeda perang di kawasan Timur Tengah. Israel melakukan uji coba pertahanan udara Iron Dome. Attention all vessels in Persian Gulf and Oman Sea. This is SEPA Navy warning. Transiting in the Strait of Hormuz is only possible with SEPA Navy permission and on designated routes. Saudara, di tengah jeda perang di kawasan Timur Tengah, Israel melakukan uji coba pertahanan udara atau Iron Dome. Organisasi Pertahanan Rudal Israel melalui Kementerian Pertahanan Israel bersama dengan Rafael Advanced Defense Systems menyelesaikan serangkaian uji coba komprehensif sistem pertahanan udara Iron Dome terhadap berbagai ancaman canggih, dengan menggabungkan pelajaran operasional yang dipakai selama perang. Rangkaian uji coba tersebut meneliti beberapa peningkatan yang terintegrasi
ke dalam sistem untuk lebih meningkatkan kinerjanya terhadap skenario yang mensimulasikan ancaman yang ada dan yang akan datang, termasuk roket, rudal jelajah, serta peningkatan teknologi yang meningkatkan kemampuan sistem untuk menghadapi laju dan volume tembakan yang tinggi. Sebelumnya, militer Israel merilis sebuah video yang diklaim momen penghancuran rute terowongan bawah tanah di desa Majdal Zone di Lebanon Selatan. Tentara Israel, IDF, mengklaim rute itu panjangnya lebih dari 200 meter dan kedalaman lebih dari 25 meter, serta di dalamnya terdapat ratusan senjata dan 4 poros peluncuran yang diarahkan ke wilayah negara Israel ditemukan. Pekan lalu Israel dan Lebanon menandatangani perjanjian kerangka kerja untuk mengakhiri pertempuran terbaru antara Israel dan kelompok militan Hizbullah yang didukung Iran, yang dimulai 2 hari setelah perang Iran dimulai ketika Hizbullah menembaki Israel. Israel telah menanggapi dengan invasi ke Lebanon Selatan dan mengatakan tidak akan mundur sampai Hizbullah dilucuti senjata. Teka-teki kelanjutan kesepakatan damai Amerika dan Iran diungkap mediator dari Qatar. Kementerian Luar Negeri Qatar menjelaskan kehadiran utusan Amerika Steve Witkoff dan Jared Kushner di Doha untuk bertemu dengan mediator Qatar dan tidak akan ada negosiasi langsung dengan Iran. The U.S. envoy, Mr. Steve Witkoff and Mr. Jared Kushner are here in Doha to meet with the negotiators, with the mediators, meaning with the Qatari officials, and the talks will be around all regional issues which are of concern, including, of course, the negotiations with Iran, but also including Lebanon and other files in the region. So they are not here for direct negotiations with the Iranians or related meetings. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim Iran ingin bertemu untuk melanjutkan pembahasan damai. Amerika dan Iran memiliki tenggat waktu sekitar pertengahan Agustus untuk mencapai kesepakatan damai permanen, termasuk kesepakatan tentang program nuklir Iran yang disengketakan. You know, oil prices are way down. We hit $69 today. It was higher than that prior to the denuclearization of Iran fight that we have, which we're doing very well. There'll be a meeting on that tomorrow in Doha, and to go into Qatar. I think they've already left, or they're just about getting ready to leave. So we'll see how that goes. But we're doing very well on that front. But the meeting in Doha is going to be perhaps important, perhaps not. We're going to find out. Negosiasi kesepakatan damai Amerika Serikat dan Iran tertunda usai saling serang buntut insiden penembakan kapal di Selat Hormuz. Selengkapnya akan kita bahas bersama Marsma, TNI Purnawirawan Agung Sasongko Jati, pakar PPAU yang juga alumnus US Air College. Selamat sore, Pak Agung. Semoga selamat sore. Ya, Pak Agung, kita mengetahui bahwa Iran menyatakan bahwa kedaulatan Selat Hormuz adalah kedaulatan milik Iran dan saat ini menjadi polemik di antara Amerika Serikat dengan Iran. Saat ini juga akan dilakukan negosiasi atau pertemuan technical talk antara Amerika dengan Iran. Lalu seperti apa sebenarnya masa depan negosiasi damai dan apakah masih mungkin berlanjut? Negosiasi damai itu dibutuhkan oleh semua pihak, tapi kelihatan yang lebih butuh damai itu adalah Amerika. Kenapa? Buktinya mereka datang ke Qatar, si Witkoff dan Kushner datang ke Qatar untuk ngomong. Kenapa? Ya begini, di dalam situasi seperti ini, Amerika itu menderita hal yang sangat rugi besar ya. Apa yang dia tuju dengan serangan tanggal 28 Februari bersama Israel, ternyata dia terjebak dalam suatu quagmire atau suatu kondisi yang membuat dia pilihannya tidak banyak. Dan untuk itu maka mereka meskipun dengan klaim menghancurkan Iran, banyak hal dihancurkan, banyak yang dibunuh. Tapi kenyataannya semua tujuan objektifnya tidak tercapai, Iran survive, dan sekarang Iran balik menekan dengan menutup Selat Hormuz ataupun
mengancam menutup Selat Hormuz atau mengurangi volume minyak keluar dari Selat Hormuz atau energi keluar Selat Hormuz, membuat Amerika menjadi terdesak. Itu kuat-kuatan. Kenapa? Karena Amerika juga berat ya, dia melaksanakan MOU ini. Pertama, dia mengendalikan Israel berat sekali. Dia harus memberikan konsesi apa pada Israel agar Israel mau soal Lebanon ini. Tapi di sisi lain juga ini harus berhenti. Dan juga, tapi dia juga sebagian masih merencanakan untuk tetap menjaga sebagian wibawanya sebagai adidaya di Timur Tengah dengan memaksa Iran, meskipun Lebanon masih ada serangan Israel, meskipun dikurangi serangannya, meskipun juga sanksi katanya akan diberikan pada Iran, tapi dia juga mencoba untuk mengizinkan pesawat di luar persetujuan 30 hari, di mana Iran akan mengelola selama 30 hari, nyangkain aman, baru nanti keluarnya lebih lancar. Tapi sekarang semua yang keluar harus sesuai dengan Oman, itu sudah ada dalam kesepakatan MOU. Tetapi namanya negara Indah yang berusaha itu tidak terlalu dipenuhi, sehingga dia menunjukkan, nih loh, saya masih ini Iran manut sama saya. Tapi Iran ternyata tidak demikian. Sebagai pihak yang memegang dalam bidang ekonomi, tekanan yang lebih besar, memiliki leverage lebih besar, dia tidak menang dalam pertempuran Iran, tetapi dalam peperangan dia memenangkan selain militer. Di bidang diplomasi dia menang, di bidang informasional dia menang, di bidang ekonomi dia menang, karena kuat-kuatan Amerika lebih tidak bertahan bila ekonominya terganggu dengan adanya minyak tidak bebas keluar dari Selat Hormuz. Dan pada saat Iran membuka, otomatis langsung harga minyak terrecover. Artinya memang Iran yang punya power, bukan Amerika yang power dalam menentukan kelanjutan ekonomi. Tapi untuk artinya di sini Amerika Serikat ingin mengubah status quo atas Selat Hormuz, Pak Agung. Amerika ingin menjaga status quo di Selat Hormuz. Iran ingin merubah status quo. Dan Amerika sekarang sedang mempertahankan status quo yang tersisa. Minimal Iran masih manut ini dan itu. Dengan ditekan dia manut. Ternyata Iran tidak manut, tidak menurut ya. Dan akibatnya apa? Ya Iran tidak mau, saya tidak mau lagi. Saya 40 tahun lebih saya diberi sanksi oleh kamu dengan aturan dunia yang ditentukan oleh kamu. Dan banyak orang memberi sanksi karena takut sama kamu. Sekarang tidak, saya akan mengambil keputusan sendiri, saya akan atur sendiri. Semua yang berada di lingkungan sekitar saya akan harus berada di bawah hemisfer pengaruh saya. Karena sesungguhnya pada saat zaman Shah Reza Pahlavi sebelum tahun 79, yang memegang kekuasaan di Selat Hormuz atau di Teluk Persia adalah Iran, Persia. Nah, setelah itu, pada saat setelah revolusi Islam Iran tahun 79, kemudian oleh Amerika dan negara sekitarnya itu dikecilkan, dikerdilkan peran Iran. Tapi kan kita tidak bisa merubah kenyataan bahwa memang Iran adalah bangsa yang memang pas menduduki posisi itu. Dan sekarang dia meminta kembali pengaruhnya dulu sebagai adidaya ataupun negara major power di Selat Teluk Parsi, yang memang dari dulu memang dia yang memegang peran untuk menjaga keamanan, mempunyai pengaruh di sekelilingnya di Teluk Parsi. Itu yang terjadi. Ya, dalam MOU yang juga terjadi sebelumnya bahwa Israel juga diminta untuk menahan diri dalam peperangan di Lebanon. Untuk saat ini, apakah juga faktor Israel ini yang menjadi salah satu bola panas yang untuk mengganjal adanya negosiasi damai? Amerika sangat butuh damai agar ekonominya terjaga dengan minyak energi keluar sehingga tidak ada masalah di bidang harga minyak ya. Tapi dia juga ada masalah politik, yaitu bagaimana dia menekan Israel karena banyak pendukung Israel. Nah sekarang yang terjadi adalah Amerika nyerang Israel, Amerika nyerang Iran nyerang Amerika. Akhirnya terjadi suatu, jadi memang mencapai balance of power, balance daripada kekuatan, keseimbangan kekuatan dan saling tunjuk-menunjuk. Coba lihat ya, Iran menghukum kapal Singapura yang keluar karena nggak ikut aturannya. Kemudian Amerika membalas, dan Iran membalas lagi menyerang Bahrain, Amerika nggak balas. Setelah itu Iran menyerang kapal dari Panama, dibalas sama Amerika nyerang di Iran balas lagi nyerang Kuwait dan Bahrain lagi, Amerika nggak balas. Tiba-tiba sekarang mereka sepakat menghentikan menyerang, tidak ada balas-balasan lagi. Tapi sekarang Iran nuntut lebih besar lagi, saya minta Lebanon selesai, kalau nggak mau. Artinya Iran yang punya dasar berbuat dan Amerika yang ngirim dua utusannya ke sana. Siapa kekuatan, akhirnya terbukti Iran nggak mau menyerah. Ya, akhirnya yang terjadi sekarang adalah perundingan dilanjutkan dengan posisi Amerika lebih lemah. Bagaimana karena saat ini
posisi Selat Hormuz menjadi krusial untuk menuju negosiasi damai antara Amerika Serikat dengan Iran yang juga akan dilakukan negosiasi di Doha, Qatar pada pekan ini. Terima kasih sekali lagi atas perspektifnya Marsema TNI Purnawirawan Agung Sasongko Jati, pakar PPHU dan juga alumnus US Air College telah berbagi perspektif di Kompas Petang. Saudara, hingga Senin sore, kebakaran TPA Jatiwaringin di Kabupaten Tangerang, Banten masih belum padam. Petugas akan mengerahkan waterbombing agar api tidak kembali muncul. Api yang membakar tumpukan sampah di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang hingga Senin sore masih terlihat di sejumlah titik. Cuaca panas disertai angin memicu api merambat ke area lain. Pemadaman sempat terkendala karena material sampah dan dipenuhi bahan yang mudah terbakar. Waterbombing akan dikerahkan untuk menjangkau titik api yang sulit dijangkau petugas karena berada di tumpukan sampah. Informasi tadi menutup jumpa kita di Kompas Petang hari ini dan nantikan informasi lainnya dalam program Sapa Indonesia Malam yang akan dibawakan oleh rekan saya Friska Clarissa dan juga Radi Saputro. Akhir kata, saya Harjuno Pramudito. Dan saya Cynthia Rompas. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa.